mendengarkan firman dan kebenaran-Mu. Biarlah firman yang Kau tabur pada hari ini, benih yang Kau tabur pada hari ini tidak akan hilang Tuhan, tetapi bungkus kami semuanya dengan darah-Mu yang penuh kuasa, sehingga firman yang ditabur pada hari ini betul-betul terpatri dalam hati dan pikiran kami, dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan. Semua yang sepakat katakan amin. Shalom. Puji Tuhan. Waduh, ini luar biasa ini. Di Bali pun kita itu masih haus akan firman dan kebenarannya. Anugerah Tuhan. Tubuh boleh beristirahat, tetapi roh kita tidak boleh beristirahat. Harus tetap connect dengan Tuhan. Mari kita buka di dalam 2 Timotius 2 ayat 3. 2 Timotius 2 ayat 3. 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Di sini adalah seorang prajurit Kristus Yesus. Seorang prajurit Kristus itu harus siap menderita bersama Kristus. Itu namanya seorang prajurit. Prajurit Kristus itu kita buka lagi aja dulu. Di dalam Kolose 3 ayat 5. Ya. Kolose 3 ayat 5. Prajurit Kristus itu adalah harus bisa mematikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Itu namanya prajurit Kristus. Prajurit kerajaan surga. Tapi kalau kita itu mengatakan prajurit Kristus, tetapi kita tidak bisa mematikan dalam diri kita hal-hal yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan, dan penyembahan berhala. Berarti kita itu bukan prajurit Kristus. Prajurit Kristus itu adalah orang yang siap membela rajanya. Kita ini adalah prajurit kerajaan surga. Kita ini kalau namanya prajurit kerajaan surga, pasti kita ini punya, Tuhan itu tidak membiarkan prajuritnya itu dibiarkan, oh prajuritku ini, pasukan elitku tak biarkan sendiri. Tetapi ada Roh Kudus. Roh Kudus itu segala-galanya. Roh Kudus itu yang diam di dalam diri kita. Kalau ada Roh Kudus, otomatis ada malaikat Tuhan yang selalu membela kita dimanapun kaki kita melangkah. Amin. Bukan karena diri kita sendiri, kita ini bukan siapa-siapa. Tetapi malaikat bala tentara surga itu melayani kita, orang-orang yang punya Roh Kudus. Ada di dalam diri kita ini Roh Kudus itu yang kita dilayani oleh malaikat. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, malaikat tidak akan melayani kita. Saudara-saudara, namanya prajurit Kristus. Itu berarti kita harus siap tempur. Kalau Tuhan mengizinkan kita melayani dimanapun berada, kita sudah melayani di tempat itu, yakinlah berarti Tuhan mengizinkan. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, saya percaya kok kita tidak akan melayani di tempat tersebut. Jadi dimanapun kita melayani dan melangkah, itu saya sangat yakin dan percaya itu kita sudah diizinkan dan dituntun oleh Tuhan. Karena kalau tidak terjadi, Tuhan tidak mengizinkan, semuanya itu akan digagalkan. Karena kita ini, Tuhan itu mata Tuhan tersorot kepada kita ini pelayan laskar-laskar Kristus. Kita ini laskar di akhir zaman. Saya sangat percaya kita ini sangat menakutkan kerajaan setan. Karena kalau di dalam Roh Kudus, di dalam Alkitab ya, Roh Kudus di dalam diri kita itu secara spirit itu seperti api. Seperti apa ya, hari Pentakosta itu Roh Kudus digambarkan seperti api. Di dalam kitab Ibrani 1 ayat 7 juga Roh Kudus itu digambarkan seperti api. Saudara-saudara, kita ini seperti mercusuar di tengah lautan. Seperti kapal, kalau ada mercusuar itu dia tahu, oh ini berarti kalau kita terus kita akan kandas. Jadi kapal itu belok. Jadi itu yang sangat menakutkan kerajaan iblis. Saudara-saudara ini dan saya ini, semuanya ini kita adalah laskar Kristus. Itu kita itu sangat menakutkan kerajaan iblis. Kita itu disorot oleh iblis. Kita itu akan dihancurkan, saudara-saudara. Berarti akan banyak gangguan. Pasti akan banyak gangguan. Karena bertambah hari, bertambah levelnya naik. Itu pasti godaan. Iya, itu pasti akan banyak godaan dan tantangan. Tetapi percayalah saudara-saudara, godaan apapun
kita itu harus tetap kuat, harus tetap fokus, karena kita itu adalah laskar kerajaan surga yang tidak tergoncangkan. Amin. Jadi apapun mungkin di dalam komunitas kita ini mungkin sangat menggoncangkan kerajaan setan. Setan itu emangnya diam, saudara-saudara. Seperti kita mercusuar itu, kita membawa jiwa-jiwa kepada surga. Kita itu sangat menakutkan kerajaan surga. Pasti kita itu akan di istilahnya di tengah-tengah itu akan dibombardir. Oleh sebab itu dipecah belah. Kita harus tetap solid apapun yang terjadi. Karena tujuan kita itu apa? Tujuan kita itu harus maju, harus memandang kepada Kristus. Kita ini bukan laskarnya manusia, tetapi kita ini laskarnya kerajaan surga. Kerajaan alam, Allah semesta alam loh. Kita ini luar biasa loh, saudara-saudara. Kita ini pasti akan digoncangkan karena kita ini mercusuar, kita ini api berapi. Setan itu saudara-saudara tidak akan, misalnya Ibu Hani, setan, waduh, Tuhan itu kuasa kegelapan itu tahu Ibu ini ada Roh Kudusnya, setan itu tahu. Misalnya kita masuk di dalam kemarin itu aliran ya, sekte itulah, titik-titik iya ya. Setan itu sudah tahu, saudara-saudara. Kita menakutkan. Jadi apa? Iya, api, wah ini luar biasa api. Neret apa? Mau narik Ibu Hani nggak bisa. Dengan cara apa? Ya, mungkin diambil sukacitanya, diambil damai sejahteranya, dengan cara mungkin ya difitnah atau mungkin diadu domba. Aduh, pokoknya wis setan itu beraneka ragam. Mungkin dari anak-anak kita, ya mungkin yang diganggu setan itu mungkin lewat keluarga kita. Pokoknya setan itu lewat sini nggak bisa lewat situ nggak bisa lewat apapun, seperti air yang mau menembus ini. Bagaimana ini untuk merebut laskar-laskar Kristus, karena kita ini sangat menakutkan kerajaan setan. Jadi di tahun 2024 ini ya, saya yakin dan percaya TB ini akan semakin naik, semakin membawa jiwa, semakin menakutkan kerajaan setan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita jangan takut, tetap maju terus, karena semuanya itu ada upahnya. Upah kerajaan kita itu adalah laskar Kristus yang tidak tergoncangkan. Upah kita adalah kerajaan surga. Mari kita buka di dalam Wahyu 21 ayat 7. Ya. Itu upah kita, orang-orang yang menjadi laskar Kristus, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang hanya memandang kepada Kristus. Wahyu berapa ya? Wahyu 21 ayat 7. 21 ayat 7 ya Bu ya, Bu Andri? Yes. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ya, amin. Jadi kita itu menjadi anak Allah, saudara-saudara. Karena apa? Karena kita taat kepada Tuhan. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, apalagi yang sudah menjadi laskar Kristus ini, terus kita mengikuti keinginan apa di dalam duniawi ini, sesuatu yang duniawi ini, hawa nafsu dan apapun juga, dan keserakahan dan kenajisan, maka semuanya itu akan mendatangkan murka Allah. Karena kita sudah mendengar firman dan kebenarannya. Kalau kita sudah mengetahui firman Tuhan, kita sudah mengerti akan firman Tuhan, selayaknya kita itu sudah menjadi prajurit Kristus, laskar Kristus. Tetapi kalau kita sudah menjadi laskar Kristus, kita mengikuti hal-hal yang duniawi ini, maka semuanya itu akan mendatangkan murka Allah. Karena kita ini berani menggadaikan nama Yesus. Beda kalau orang tidak mengerti ya. Tetapi kalau orang yang sudah mengerti, terus kita mengikuti hal-hal duniawi ini sangat dimurkai oleh Allah. Seharusnya kita membawa jiwa kepada surga, tetapi justru kita membawa menjadi apa? Menjadi penghalang di pintu masuk untuk orang masuk ke dalam surga. Itu yang sangat dimurkai Allah. Jadi pesan saya hanya singkat saja, firman Tuhan pada pagi hari ini, karena kita hanya menguatkan saudara-saudara di tempat ini, karena kita ini apa? Berdampak. TB ini kita ini, komunitas kita ini berdampak bagi umat lain yang tidak mengerti firman dan kebenarannya. Kita ini berdampak buat orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita ini sangat menakutkan kerajaan kuasa kegelapan. Jadi kalau di tahun 2024 ini mungkin atau ada keluarga kita atau apapun juga,
mungkin dari mertua kita, apapun juga semuanya itu tetap fokus kepada Yesus. Karena itu pikiran kita itu yang ingin diambil oleh kuasa kegelapan, sehingga kita tidak fokus kepada kerajaan Allah, sehingga kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Mungkin pagi hari ini bisa mengingatkan saudara-saudara sebagai laskar Kristus, kita harus maju terus pantang mundur apapun yang ada di depan kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amen, yes. Sekarang kita memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yuk, ku mau cinta Yesus. C ya. Mungkin ada kesaksian kembali. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Oh, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang Kau tabur Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan bergerak mengingatkan kami untuk selalu mata kami, hati kami, pikiran kami tertuju kepada Yesus. Karena Engkau memberikan pikiran kami hanya untuk mengenal Engkau saja Tuhan. Terpujilah namamu selalu Tuhan. Semua yang sepakat katakan dalam nama Yesus. Amin.